Yang kedua, informasi Sirekap. Di peraturan DKPP ya disebutkan bahwa KPU wajib memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat. Bukan hanya segi kuantitas informasi itu, informasi pemilu, tapi juga dari segi kualitas. Ini gara-gara ini banyak orang berantem. Kawan saya misalnya dapat 122.000, begitu dia tinggal 20.000. Bagaimana bisa informasi yang diberikan ke publik dengan kualitas begitu rendah, gitu loh. Dengan begitu banyak kesalahan. Oleh karena itu saya minta ini harus dijawab dulu oleh KPU sebelum melanjutkan perhitungan ini, rekap ini. Itu yang saya minta. Terima kasih. Terima kasih Mas Herli. Jadi yang pertama begini, sekali lagi kita sama-sama memahami bahwa Sirekap ini adalah alat bantu dalam proses-proses rekapitulasi. Nah di sisi lain, di bagian awal ketika setelah proses penghitungan suara di TPS selesai, dimulailah untuk memfoto atau mengambil foto oleh teman-teman KPPS dan kemudian dikirim ke data center. Nah ketika dikirim ke data center oleh sistem kan dibaca ya. Nah pada titik itulah yang sejak awal kami mengakui bahwa ada ketidakakuratan dalam membaca itu. Tapi sekali lagi yang dijadikan rujukan kalau yang kami sebut ada sinkronisasi data itu karena begini, antara foto yang diunggah, penulisan angkanya ternyata tidak sesuai dengan hasil pembacaan. Inilah yang kemudian kita lakukan koreksi atau mensinkronkan tayangan angka-angka hasil konversi pembacaan foto tadi. Jadi ini yang selama ini diakses oleh semua pihak atau banyak pihak itu adalah dalam rangka untuk publikasinya. Betul bahwa memang ada yang tidak valid itu betul, tapi kami juga berusaha untuk melakukan koreksi terhadap unggahan hasil pembacaan yang tidak valid atau tidak sinkron atau anomali tadi itu. Sekarang ini kan masuk pada tahapan rapat pleno terbuka pada tingkat nasional. Tetapi ada dua hal Pak yang ingin kami minta penjelasan dari KPU. Yang pertama adalah kepastian hukum Sirekap ini Pak. Ini kan sudah membuat kegaduhan di hampir semua tingkatan pleno. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Sirekap ini menjadi dasar, ada yang tidak. Jadi kita butuh penjelasan itu. Secara konkret di tempat ini supaya kita bisa menyampaikan. Yang kedua, ada proses sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Sirekap ini, kan begitu. Sinkronisasi data. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa peserta pemilu tidak diundang Pak pada saat itu? Pada saat KPU melakukan sinkronisasi data di Sirekap, kenapa paslon peserta pemilu tidak diundang? Padahal ini hal yang krusial Pak. Ini menyangkut angka-angka di sana Pak yang diperbaiki, yang disinkronisasi. Dan itu juga, saya pikir juga Bawaslu tidak pernah memberikan tanggapan tentang itu. Ini persoalan yang mengganjal sampai saat ini Pak. Ini persoalan angka Pak, persoalan krusial. Karena semua yang disinkronisasi itu adalah data-data yang berangkat dari TPS. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya kenapa paslon dan peserta pemilu lainnya tidak dilibatkan. Ada apa kan begitu Pak. Kita butuh penjelasan konkret di forum ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi begini, yang pertama pada dasarnya proses penghitungan suara di TPS itu kan dituangkan dalam formulir C plano hasil TPS. Itu yang kemudian di-scan oleh anggota KPPS dan dikirim ke data center. Sehingga kalau misalkan ada pembacaan, hasil pembacaan dari sistem terhadap unggahan foto tersebut yang tidak tidak sinkron, itu yang tetap dijadikan rujukan adalah unggahan formulir tadi itu. Dan di dalam fungsi Sirekap, unggahan foto itu ada. Kalau misalnya kita melihat pilihan ada dapil, ada wilayah. Yang kedua, dalam situasi konkretnya ketika rekap di kecamatan, itu yang dijadikan patokan adalah tetap formulir C hasil yang plano yang itu berasal dari dalam kotak.